Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pasar setan di lereng Gunung Merpati. Di lereng Gunung Merpati tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Jatiwangi. Desa itu tenang, dikelilingi hutan lebat dan sungai yang jernih. Namun di balik keindahannya, ada sebuah cerita lama yang sering diceritakan oleh para leluhur. Tentang pasar setan yang muncul di malam-malam tertentu. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya pasar itu muncul, tetapi selalu ada yang hilang atau kembali dengan cerita mencekam. Rena, Diki, dan Wiwin, 3 sahabat yang gemar mendaki gunung, mendengar kisah itu saat mereka singgah di desa tersebut. Mereka baru saja tiba untuk mendaki Gunung Merpati. Bermalam di rumah salah satu penduduk lokal bernama Pak Supri. Pak Supri seorang laki tua yang bijak, memperingatkan mereka dengan nada serius. Kalau malam, jangan pernah keluar dari jalur, apalagi memasuki hutan tanpa tujuan. Pasar setan itu bukan cuma mitos. Namun peringatan itu dianggap angin lalu oleh Diki. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendatang, ujarnya sambil tertawa. Rena sedikit ragu, tapi ia merasa tidak ingin terlihat penakut. Sementara Wiwin, meski lebih waspada, akhirnya setuju ketika Diki mengusulkan untuk menjelajah malam itu. Malam itu dengan kabut malam yang kelam, mereka bertiga membawa senter dan berjalan menyusuri jalur kecil menuju hutan. Awalnya jalan itu terasa biasa saja, tanah lembab, daun-daun yang gugur, dan suara jangkrik yang menemani langkah mereka. Namun semakin jauh mereka berjalan, suasana berubah. Angin menjadi dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Kok kabutnya mulai tebal ya? Wiwin berbisik, suaranya gemetar. Ini biasa kalau malam di gunung, jawab Diki, meski ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Namun tak lama kemudian, jalan setapak yang mereka ikuti menghilang. Pohon-pohon besar berdiri seperti tembok di sekeliling mereka. Tidak ada lagi suara jangkrik, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba di kejauhan, tampak cahaya-cahaya kecil berkelap-kelip, seperti lampu-lampu yang menggoda mereka untuk mendekat. Itu apa? Tanya Rena. Cahaya itu terlihat seperti berasal dari sebuah pasar malam yang ramai, penuh warna, dan terdengar suara keramaian samar-samar. Diki langsung bersemangat. Mungkin ada acara desa. Ayo kita lihat. Wiwin mencoba menarik tangan Diki. Tunggu dulu, ini aneh. Kita nggak tahu tempat ini. Mending balik saja. Namun rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Perlahan mereka mendekati sumber cahaya itu. Pasar itu terbentang di depan mereka, penuh dengan keramaian yang terasa tidak wajar. Ada deretan kios menjual barang-barang aneh, buah-buahan berwarna hitam mengilap, dan perhiasan yang tampak hidup. Pengunjungnya juga tak biasa. Mereka berjalan dengan gerakan lambat, hampir melayang, dan wajah mereka tidak sepenuhnya manusiawi. Beberapa memiliki mata merah, sementara yang lain memiliki senyuman yang lebar, membuat punggung Rini merinding.
Ini bukan pasar biasa, bisik Wiwin. Matanya terpaku pada seorang penjual yang menatapnya tanpa berkedip. Namun Diki tidak peduli. Ia mendekati sebuah kios yang menjual pisau antik dengan gagang berukir tengkorak. Ini keren banget. Berapa harganya? Tanyanya kepada penjual. Penjual itu seorang kakek tua dengan jubah hitam dan tersenyum. Kamu tidak perlu membayar dengan uang, nak. Hanya dengan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Diki tertawa kecil. Maksudnya apa? Saya punya apa yang berharga? Kakek itu mencondongkan tubuhnya. Hidupmu hanya beberapa tahun saja. Pisau ini akan menjadi milikmu. Rena dan Wiwin langsung panik. Dik, jangan sembarangan, seru Wiwin mencoba menarik tangan Diki. Namun rasa tamak sudah menguasai Diki. Ia setuju dengan syarat kakek itu. Begitu tangan Diki menyentuh pisau itu, wajahnya berubah drastis. Kerutan-kerutan dalam muncul di kulitnya, rambutnya sebagian memutih, dan matanya sayup. Apa yang terjadi padaku? Diki berteriak, jatuh ke tanah sambil memegangi wajahnya. Sudah ku bilang, semuanya punya harga. Gumam kakek itu, lalu tertawa keras. Rena dan Wiwin segera menarik Diki, mencoba membawanya keluar dari pasar itu. Tapi jalan yang mereka masuki tiba-tiba berubah menjadi labirin. Pasar itu bergerak, berubah bentuk seperti hidup, memerangkap mereka. Para penjual dan pembeli mulai menoleh. Wajah mereka yang mengerikan menatap mereka dengan wajah sinis. Kesini. Terdengar suara berat dari seorang lelaki tua yang muncul entah dari mana. Ia memegang tongkat kayu dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Tanpa pikir panjang mereka berlari mengikuti kakek itu. Mereka melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi bayangan hitam. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah jalan kecil di tepi hutan. Begitu mereka keluar dari kabut, pasar itu menghilang. Hanya keheningan malam yang tersisa. Lelaki tua itu menatap mereka dengan tatapan penuh peringatan. Kalian beruntung bisa keluar. Tapi ingat, pasar itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu jiwa-jiwa tamak untuk datang kembali. Diki selamat, tapi ia tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Wajahnya tetap tua, tubuhnya lemah, dan ia sering terbangun di malam hari sambil berteriak, mengingat mimpi-mimpi buruk tentang pasar itu. Rena dan Wiwin mencoba melupakan kejadian itu, tapi mereka tahu di suatu tempat di tengah hutan, pasar itu masih ada, menunggu dan mencari korban berikutnya. Dan bagi mereka yang tidak hati-hati, malam di hutan bisa menjadi perjalanan menuju akhir yang tak terduga di pasar setan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terlintas di hati